Dari pilihan minuman lu ice aja gue udah nggak. Harusnya. Lu nggak menghargai minuman lu. Ya panas nih, masih siang kita. Bukan. Apanya? Es itu kan lama-lama cair. Ya. Airnya nyatu jadi air. Akhirnya warna minuman lu berubah, rasanya berubah. Kenapa minuman harus disesuaikan sama warnanya gitu? Nggak Bukan harus lah. warnanya. Jadi kehilangan jati diri aslinya. Tapi lu jadi estetik gini tuh gara-gara apa sih? Maksud menjadi orang yang sok estetik kayak gitu gara-gara apa? Kok sok? Enggak. Ya udah oke, estetik lah. Nggak ada. Gue melihat dunia terlalu berantakan aja. Anjay. Paris Jazz Festival 1949. Es batu yang meleleh ini tanda bahwa semua orang yang keras sekalipun bisa luluh hatinya saat bertemu dengan orang yang tepat. Beuh, itu mantep tuh. Ini gua. Armando Chicorella. Gila. Survival. Gila. Gue merasa es batu ini kayak ngomong sih dari Story of Jazz. segi foto. Kalau gue gila. String. Cocok juga nih. Oke banget sih. Kali gue dengerin deh nih String. Ini oke sih menurut gue. Western Bakal gue taruh dulu. Gue suka banget dari segi apa ya, kayak komposisi dan auranya tadi tuh secara Bang, partitur. Sebentar gue lagi mempelajari partitur jazz tahun 49. tahun berapa? 49. Siapa? Penemu partitur siapa? Penemu partitur John. Salah lah, Pak Arthur. John Parr. John Parr. Sydney Bechet. Oh, dia main ini. Setahu lu. Saxophone. Biggs Bader Beckel. Biggs Bader Beckel. Dia pemain trompet yang 3. Tet. Lagu jazz yang lu tahu apa? Apa? Lagu jazz yang lu tahu? Lagu jazz yang gue tahu. Kantoy. Slang. Mana? Kan main di Java Jazz pernah. Slang. Suka gue. Gue Miles Davis sih. So tahu yang mana lagunya? Sama John Coltrane tahun 60-an. Cocok di gue tuh. Oh, Frank Sinatra lo nggak masuk? Nanti dulu ya, gue masih segini lagi. Gue selesaiin dulu. John Coltrane, Q Recording. Ya. Udah kalau gitu gue Boleh juga nih jazz. mengisi waktu dulu. Fordham. Essential Companion for Jazz Enthusiasts. Merasa kalau Ini sehari-hari. Apa? Oh, lagi digambar. yang ngerokok. Cafe latte 1. Wes, bukan bukan art sih. Gue anak seni kali. Musisi favorit gue Jason Ranti. Oh, Jason Ranti. Lagu favorit gue Stefani Anak Seni, itu gue banget. Apa? Stefani Anak Seni. Apa itu? Lagunya Jason Ranti. Ada. Itu gue banget. Gue musik jazz favorit gue sebenarnya serius. Serius nggak jazz? Lagunya daripada musik metal, bener. lebih baik musik jazz. Tahu kalau gitu? Dari mana musik jazz. Anjing nggak didengerin gue. Oke. Gue nggak bisa lihat sisi bagusnya dari itu sih. Apa coba? Jelasin ke gue. Ini mungkin buat lo nggak ngerti kan ya? Iya. Ini gue jelasin ya. Jadi kan kalau misalkan biasa yang kayak apa namanya sketch yang realistis, itu mah biasa di pinggir jalan juga banyak lo temuin gitu. Kayak, tapi kalau gue ini adalah representasi manusia. Kebayang nggak? Kayak lo dalam hidup pasti kan mumet kan pikiran lo. Ada hal-hal yang lo simpan, ada hal yang lo pendem. Inilah kenapa garisnya nggak beraturan. Inilah kenapa ngebentuk manusia tapi nggak jadi. Karena pasti ada hal yang belum selesai dari diri lo, dari hidup lo. Itu. Ini makna dari gambar gue ini. Itu sih gue. Maksudnya kayak, ngerasain nggak energinya? Mungkin cuman bagi gue kurang simetris aja semuanya. Apanya? Semua goretan garisnya, terus ini notebooknya nggak polos, ada garis-garisnya juga, jadi kesimetrisannya hilang. Gambar simetris mah didesain aja. Ini gambar real human made. Golden rasionya nggak dapet. Menurut gue ya. Kalau gue lihat dari Ini iya, tapi ya bebas sih. Itu namanya selera perspektif. Jangan gerak ya. Ini sama kotak-kotak belakang gue lagi pas banget di tengah kepala lu. Terus lu nggak nyangka dari pouch kecil ini, set ada kamera. Wih, gila. Tuh ini, jadi sorry. jangan gerak. Ini kotak-kotak belakang sama lu tengah gue pakai
Astia kali ya. Set dia nih sama kotak belakang. Oh my god. That's it. Bisa nggak lo bener nggak? That's it. That's the tweet. That's the tweet. Ada tuh yang Ada. Twitter gitu. That's gitu. it. That's the tweet. Gitu. Oh, iya. Gimana? Bagus banget Lang. Parah kan? Kok bisa gitu Lang? Ih, keren banget. Astia. Kayak kamera-kamera film gitu ya? Astia ini nama film. Nama si film simulation ya? Iya. Astia? Iya. Oh. Tangga gue Astia. Ada nama Astia. Nggak penting. Kayak nama orang. Nggak pengen tahu gue. Ini berarti gue tutup dulu ya. Halo, Itu kamera siapa? ini kamera gue. Sama ternyata. Sama. Gue Gue yang black. anak-anak kayak lu ini cuma mau ngelukis, gambar gitu. Yang ya enggak, gue foto juga iya. Oh masih. Tapi kan waktu itu kan simetri gitu kan. Kalau gue tadi ya gue Iya. ngeliat golden rasionya gue Gue gini nih, nggak perlu dilihat. Seni itu nggak perlu dilihat. Seni itu dirasain. Lang. goyang loh hasilnya nanti. Blur gitu. Intensional. Itu emang dirasain. Maksudnya gue nggak perlu kayak segitiga fotografi. Aduh, itu bukan di gue. Bukan buat gue sebagai anak seni gitu ya. Kesenian ini emang nggak bisa dipahami semua orang. Maksudnya karena bahkan kesenian sendiri itu ditemukannya kita nggak pernah tahu siapa penemu seni. Semua orang sudah merasakan seni dalam dirinya sejak mereka lahir. Lo nangis, lo menggerakkan tangan itu kesenian. Nggak, Itu, kalau itu yang gue rasain. itu menurut gue terlalu diada-adain sih. Menurut Kok gue diada-adain seni tetap harus ada estetisnya, simetrisnya, lihat pola-polanya. Iya, Jadi semua tuh nggak sembarangan. Lo mau sampai kapan Lu terkungkung tiba-tiba dalam... orang yang seni adalah ledakan. Apapun adalah seni. No, Nah, gue sih nggak. tapi Mas Gilang, Ya. udah berapa lama di dunia bisnis? Jadi produk yang saya bawa ini telah mengantarkan 20 keluarga membeli Pajero Dengan hanya modal 600 juta. mahal. Beli Pajero langsung aja. Iya, langsung beli Pajero namanya. Beli Pajero Ngapain langsung aja. invest? Seperti itu. Iya, jadi kalau gue lihat seni tuh, ya seni oke deh, art, tapi harus tetap ada pakemnya, harus tetap ada Kacamata dua. ininya, apa namanya? Ini biar pas, lihat dong, tengah kan? Kalau Lihat, secara cuttingan gitu Lihat ya, ya. center dia. abu-abu, Abu-abu, putih, putih. nguning di tengah. Jadi ini pas tengah, zet, gitu. Ini tuh kalau orang lihat dari Apa nama color palette-nya apa? Color palette kan misalnya color palette tuh ada yang kayak earth tone, iya. cowok bumi, cowok Oke. Jupiter, cowok Pluto. Nggak main-main di tengah planet doi kalau si itu. Buku jazz gue boleh gue pegang terus apa boleh gue taruh? Taruh Gue aja, pegang aja deh, nggak apa-apa. Taruh aja di. Nggak, biar orang lihat, wow, dia baca buku jazz sambil pakai jazz. Pakai blazer. Iya, kebetulan mobil gue juga Honda Jazz. Honda Jazz. Jadi Oh, iya. emang hari ini jazz. Oh, prinsip hidup lo apa? Prinsip hidup lo? Jas merah kalau nggak salah. Jangan iya. sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali. Sekali-sekali. Karena jazz. Kita main di jazz. Jangan sekali-sekali. Kita melupakan sejarah. Sejarah. Itu dia. Ini gue taruh sini aja nih si notes gue, gambar gue Iya. buat lo. Biar lo juga secara Nggak ini usah, juga- nggak usah. Itu orang cuma lu dan kaum lu yang melihat itu bagus sih. Gua nggak. Kaum gue maksud lo apa? Lo nyindir semua anak seni. Lo nyindir anak isi. Lo nyindir anak IKJ. Isi adalah kosong, Kosong adalah isi. Itu. Amitabha. Jadi semua tuh nggak bisa dilihat dari satu perspektif aja. Kayak ini gue nggak akan keluar rumah sih kalau belel-belel gini. Kayak gini nih udah gue kasih dari pemakaian ketiga. Maksud lo Kasih apa? orang, udah gue kasih orang. Enggak lah nih. Lo lihat nih. Bahkan ini sepatu gue. Ya, Tuh. kotornya. Lihat tuh. Lihat tuh. Apa yang mau dilihat dari? Ini adalah Itu udah sobek loh. Outsole-nya udah mau copot. Ini adalah tanda bahwa gue make ini. Ada cerita. Ada cerita. Semua yang lo pakai baru, semua yang lo pakai masih mulus. Nggak ada ceritanya, nggak pernah lo pakai, nggak ada story behind. Nggak, jadi orang nggak bisa. Orang kan nilai gitu. Ini Converse gue pakai waktu itu gue naik ini gue. Rinjani. Bukan tangga rumah gue. Gue kira Rinjani. Cuma naik tangga. Naik tangga terus. Enggak lah, gue pakai sehari-hari untuk gue jalan. Terus? Udah nemenin gue bareng sama beberapa kehidupan. Dari mulai zaman gue kuliah sampai sekarang gue kerja. Maksudnya ada story behind gitu lang. Orang-orang yang kenal sama gue tahu gue pernah pakai sepatu ini. Mereka ngeh, mereka inget gitu. Jadi ya, gue sih gitu aja. Untuk apa sih yang gitu-gitu di romantisasi? Kok diromantisasi? Iya, hanya untuk
Ya enggak lah, tandanya hidup loh, punya ceritanya. Kalau semua nih baru, masih bagus, nggak ada ceritanya. Ini tadi udah gua atur loh, lu tarik-tarik jadi. Ya elah, ini gini aja pakai kaos tuh gini aja udah. Enggak tuh. Kayak gerah diginiin. Kayak nggak dipikirin. Maksudnya? Iya, kayak berangkat tuh asal ambil baju, asal ambil, kayak nggak dipikirin warnanya apa ya, hitam ketemu apa ya, gitu. Dari pilihan minuman lu ice aja gue udah nggak. Harusnya? Lu nggak menghargai minuman lu. Ya panas nih, masih siang kita. Bukan. Apanya? Es itu kan lama-lama cair. Ya. Airnya nyatu jadi air warna minuman lu berubah, rasanya berubah. Kenapa minuman harus disesuaikan sama warnanya gitu? Nggak harus warnanya, jadi kehilangan jati diri aslinya. Kayak gue kopi, tapi gue hot. Jadi dia nggak berubah rasanya terus, nggak akan kecampur es batu, tidak akan kecampur air. Setiap hari lu minum hot terus, apapun. Gue hot jus, hot gue. Kalau ke tukang jus, alpukat hot, bisa nggak Mas dibikin hot? Pop ice, hot. Walaupun ada ice di situ, tapi hot pop aja. Pop hot betul jadi. Nah, popnya aja. Gitu. Oh, popnya aja. Iya. Gitu. Jadi tapi kan nggak enak lang. Kayak makanya gue kalau ke tempat makan gitu, kalau misalnya air mineral kan suka ditanya, mau dingin apa biasa? Gue kok biasa? Itu ada namanya loh. Kenapa harusnya kan dingin dan panas lawannya? Kenapa dingin dan biasa? Kok kayak seakan-akan tidak ada harganya air mineral bening aja, nggak dingin nggak panas gitu? Kenapa dibilang biasa? Ribet lang, nggak ngerti gue. Netral. Terbang dan tenggelam. Bukan, udah. Ku mau terbang dan sorry, kita tak sejalan. Gimana? Sorry. Sekarang cinta bukanlah sahabat pagi. Oke. Masa lo anak estetik dengerin netral? Itu dulu. Sekarang udah jazz. Sebelum gue berubah. Sekarang gue dengernya netral yang versi swing. Ada di cover. Wow. Versi swing? Hah? Ya, swing. Swing SWIN. Oh, oke. Swing. Oke. Waltz. Lu enggak paham. Oke, sorry. Musik-musik lu apa sih? Sorry. Serdendi. Terlalu sosok ini. Maksudnya? Artsy, seni, Faris Tevi, Lipstud, yang punya Lipstud, gambar filosofi kopi itu pernah digambar sama Faris Tevi. Ada studio, ada gitu ya? Iya. Gue sih menurut gue simetrisnya kurang. Karena tulisan tangan. Kan tulisan tangan itu handmade, human made. Font tuh udah jelas. Sekarang di era bisa di-justify kanan kiri atau mau line left, line kerning. right. Iya kan? Ada kerningnya. Kalau tulisan tangan kan enggak. Iya, tapi itu kan buat yang korporasi banget gitu, font-font kayak gitu tuh. Ya kalau buat kita gini yang gua gitu ya, yang circle gue ya pakainya font-font yang handmade gitu. Senang nulis anak-anak seni. Bahkan kayak nih gue bilang dengan gue beli ini juga, gue bukannya anti sosmed, gue tetap main sosmed. Gue foto nih, gini nih, kaki, gue upload. Iya, maka itu gue upload di Instagram pakai storytelling gue, masih ada ceritanya. Iya, maksudnya walaupun sama gitu ya, namanya kamera kita. Kamera sama, iya. Tapi tetap approach-nya beda sih. Kalau gue tetap nyari estetiknya gitu, dengan walaupun kamera ini kan simple ya, pakainya gampang kan, bisa tinggal jepret. Iya betul. Nggak perlu yang orang paham kamera bang. Iya. Tapi mentang-mentang tinggal jepret, jangan jadi sembarangan gitulah, blur, shaky apa enggak sih, gue enggak. Loh, enggak dapet esensi. Blur dan shaky itu justru malah gue sengajain. Gue nggak mau, bisa gue gini bisa, tapi ngapain, buat apa? Emang gue Darus Triadi? Ya emang nggak ada yang nilai, tapi kan tetap. Emang gue Rio Motret? Gue bukan. Jadi khas gue, kalau lo semua sama nih lang, lo misalnya moto gue gini, semua orang bisa moto lo gitu lang. Gue pindah rumah juga gini bisa lang. Tapi yang paling penting adalah cara kita ngelihat sesuatu. How we deliver. How we... Malu diri ya. Kan tetap nggak masuk. Apa? Sih. Tetap nggak masuk gue. Kayak sayang kameranya kan, itu kan yang desain insinyur semua itu di pabriknya. Iya, justru malah mereka pengen. Justru malah si yang desain ini pengen ya kamera ini dipergunakan sesuai dengan karakter dan kepribadian lo, gue yakin. Gue ya, semua orang tuh punya cerita, semua orang tuh punya isi kepalanya gitu. Misalnya gue bilang, gue foto kaki nih, ya kan? Gue bakal ceritain di Instagram gue bakal posting, gue pakein caption panjang gitu ya. Gue bakal cerita soal kaki itu. TLDR itu. Apa tuh? Tolong didenrit. Ada istilah di internet. Ada. Kalau kepanjangan, nggak mau baca. TLDR nggak mau. Retensi nggak jalan ya? Nggak, ngapain? Caption panjang-panjang, lu bikin blog.
Cerita. Iya, bikin blog aja. Cerita. Iya, kita menyesuaikan platform dong. Sekarang blog mungkin orang udah nggak begitu minat. Makanya sekarang cerita lewat manapun. Iya. Pencerita mah nggak peduli medium. Nah, makanya gua Instagram ya emang untuk hasil foto-foto gua, ya fotonya aja banyakin, caption mah dikit aja. Misal, Kasih emot, emang apa? tupai. Kondisi fotonya apa dulu? Apapun. Tupai semua loh. Sekarang kan Instagram buat share foto. Iya sih. Dulu gue ngapain aneh-aneh, ada caption panjang gitu, nggak terlalu perlu di gue. Iya, kalau gue ya beda-beda tiap orang lang. Ya mungkin lo nggak itu nyampe gue secara selera, makanya gue Nah, nggak apa-apa. Gue sama merasa juga. nggak masalah. terbalik mungkin orang-orang juga nggak sepaham itu soal segala macam kayak gue. Jadi orang ya udah deh, kalau orang mau asal-asalan foto tuh serah aja deh. Iya, iya. Dia nggak ada yang bisa nikmatin. Coba kalau lo foto biasanya apa? Ngambil objek apa? Orang. Pasti orang lo. Orang. Terus? Kadang gue suka lihat gedung-gedung sih, karena kan gedung tuh ada sisi simetrisnya gitu loh. Kalau kita lihat dari satu sisi. Basic. Itu lo cari di Unsplash juga ada, lo cari di Pexel tuh juga ada foto-foto kayak gitu. Pixel paket Bukan. apa sih? Bukan, ada aplikasi apa? Website buat ngambil foto HD. Ada. Iya tapi Lo maksudnya ada. Gua nih di gua. ya Bayangan daun. bukan daunnya. Gue bayangan daun. Bayangan daun. Jadi orang suruh ngebayangin daunnya kayak apa gitu. Bukan. Kan daun, masih ada bayang-bayangannya dikit, gua ambil bayangannya. Tapi bukan Iya. foto daunnya. Oh. Untuk bilang bahwa ya nggak perlu direct gitu untuk menceritakan. Cukup bayangannya orang udah ngerti, oh ini daun gitu. Secara pesan tuh yang pengen disampaikan itu. Kurang straightforward sih orang. Ya justru seni itu nggak harus straightforward. Tahu, tapi kalau misalnya lu naruh itu di galeri seni, orang merhatiin oke deh. Kalau cuma buat Instagram doang, ngapain orang mikir di scroll? Gue nggak peduli siapa yang nonton. Terus di mute konten for Gue mau bikin konten karena gue suka lah. 30 Gue nggak peduli siapa yang nonton. di mute sama orang 30 hari. Iya, iya. Postingan lu nggak ada yang Nggak bagus tapi postingan gue mah kalau kayak gitu. nggak ada yang lihat, percuma. Ya, itu isi-isi galeri gua, terus juga kalau kita nilai tempat ini ya sebenarnya secara ini kafe terkenal nggak? Lumayan, ini mah rame ini. Rame ya? Cuman orang-orangnya lagi nanti malaman tuh biasanya rame banget. Itu. Gua kalau nyari tempat harus hidden gem. Kenapa mesti hidden gem? Ini kan udah jelas rame. Kalau rame kan udah pasti enak. Tapi kalau hidden gem tuh Duduknya lebih enak, ada makanannya lebih ada ininya gitu loh, kayak pride-nya gitu. Bahwa gue nih yang nemuin, I'm the founder. Founder of cafe. This place. Kan Gitu. udah ada yang bikin kafenya. Iya tapi Kok gue bisa lu founder? pengen jadi gue doang gitu ya. Maksudnya nggak banyak orang yang tahu lah, paling nggak 5 orang, 6 orang itu oke gue. Oh, enggak sih. Aneh. Lo foto apa lagi sih? Ini latte art. Iya, basic banget. Foto latte art basic banget. Latte art tapi black and white. Wis. Jadi orang kira americano. Americano di latte art sih Americano sulit. tuh ada art, ada jelas namanya latte art. Latte art namanya. Latte aja. art tuh namanya. Wah, ini astronot bagus nih. Astronot di dalam kotak. Astrotak. Astronot dalam kotak. Jelek ya, pemilihan apa yang lo foto tuh jelek ya. Gue udah tahu dari. Lo percuma beli kamera-kamera kayak gitu kalau lo nggak ngerti cara fotonya juga. Kan gue bilang ini mah nggak perlu orang paham banget. Iya. Apalagi Bukan masalah paham. apalagi di tangan yang paham, pasti akan semakin keren. Apalagi Bukan di masalah tangan yang teknis, paham. tapi selera gitu. Grainy-nya itu loh. Bat. Batu apa? Gitu Oh, ya. bet. Oh, gitu. Keren bet. Oh gitu. Gitu. Lo nggak ngerti bahasa-bahasa ini sih. Bahasa-bahasa orang yang terlalu ngikutin tren. Itu dia nih. Karena kecil jadi gue benar-benar estetis gue tuh dapat gue track kemanapun. Ini lu lagi agak kurang beruntung sedikit karena ketemu gue pas lagi bukan jam-jam prime time nih. Emang jam berapa? Jam berapa? Malam kayak prime time radio aja. 6 sampai 8. 6 sampai 10. 6.50 pagi, 4 sampai 8 malam, sore. 9 sampai 12. Iya, itu prime time gue. Karena kalau gitu. prime time gue biasanya gue Ngapain? gue nggak akan megang kamera gini. Tapi Gue ngajak temen gue, dia yang foto-fotoin terus. Karena kalau gue bawa iya sih enak sih, gue bisa foto mana-mana. Tapi kan kalau gue lagi minum kopinya nggak ada yang foto. Gue lagi jalannya nggak ada yang foto. pura-pura candid itu. Foto-foto pura-pura candid lo itu.
Yang kelihatan banget itu. Kan nggak pura-pura. Tapi Kan teman gue yang fotoin. Gue udah nggak perlu bilang lagi. Gue minum kopi, gue tinggal alis gue naikin foto dia. Gitu aja. palsu, fake. Fake. Kalau Kok fake? mau minum minta difotoin fake Enggak, karena banget. gue nyari angle-nya. Karena nggak bisa orang ketiga kan kalau gue pegang kamera. Kayak lu tadi gitu, blur pasti. Nah, lu terlalu merhatiin angle-angle segala macam, lo posting di Instagram emang ada yang merhatiin. Orang juga pasti bakal nge-scroll lang. Terakhir gue foto angle-nya bagus banget. Like-nya 12. Gila kali. Banyak tuh di lu. Banyak ke situ? Enggak. Enggak ya? Follower tuh berapa dulu? 14. Bawa dikit berarti. 2 orang doang yang nggak love dong. Oh bener Oke sih. dong. Iya, tinggal 2 orang doang. Oke berarti. Iya, nggak paham ya. Iya. Lo gitu. Iya. Gue nggak ngerti isunya sih, esensinya. Gue heran orang-orang kayak lu masih bisa hidup di mana dunia serba harus foto, sosmed segala macam. Gue masih main. Iya, terus lu hidup dengan sembarang-sembarang gitu, kayak apa gambar-gambar nggak jelas gitu, kayak masih bisa bertahan gitu hidup. Hebat juga sih. Ya karena gue masih pengen jadi diri gue sendiri gitu. Maksudnya di tengah semua orang sama nih basic gitu ya, kayak lagi nih. Persis kayak lo nih bawa pouch. Aduh, basic banget, basic. Berapa banyak orang di jalan lu ketemu pakai blazer gini rapi? Tadi 15. Kok banyak? Biasanya jarang. Hari ini lagi hari blazer. Hari belajar dunia. Hari blazer. Hari ini kan hari belajar dunia, lo gak tau ya? Jadi gue jadi gak keren sendiri lagi dong. HBI. Oh, Hari ini gitu. kan HBI. Hari belajar gitu ya? dunia. Makanya gue basic, kalau orang kalian basic gitu. Maksudnya Gue nggak ngeh. celana masih baru gini nih. Celana tuh ada lekukan-lekukan gini nih lang nih. Udah dipakai lang tandanya lang. Ini gue udah dipakai kan karena hitam aja nggak kelihatan. Enggak, lo celana lo lurus gitu. Goreng. Orang nggak paham ini sih, nggak paham. Ya lo yang belum paham kesenian mungkin ya. Mungkin lo masih harus belajar lagi sih feeling gue. Kayak karena lo tuh selama ini tuh yang lo lakuin ini menurut gue ya. Asumsi gue adalah orang-orang yang kayak lo gini nih, yang so estetik ini. Lo liat angle, lo apa, tadi lo mikirin kayak yang likes berapa, gue sih gak peduli ya. Gue passion yang gue ini tuh passion, maksudnya kayak gue motret gue passion, gue gambar gue passion. Nggak usah diupload kalau gitu. Ya nanti orang-orang yang merasa sejiwa sama gue, iya bakal datang ke gue. Mau merangkul orang-orang yang sejiwa denganku. Foto nanti. Merangkul orang-orang yang merangkul orang-orang yang memang sejiwa denganku. Kebebasan. kebeeman. Kebebasan ya? Nggak tahu. Gue yang nyanyi. Dia yang buka, gue yang disuruh tanggung jawab. Monyet lah. Gitu. Fartandi gue suka Fartandi. Gue udah nontonin gue. Ada mana masih nggak pakai sendal. Udah 1,5 namanya. Masih 420 itu kan nggak ada artis mananya. Iya, nggak ada artis mananya. Iya. Lagunya kan sekarang yang nyanyi nih itu 1,5. Iya, artis mana juga masih kalau karaoke. Bang Ari. Naik Itu Vespa. idola gue. Suka naik Vespa. Betul, Vespa, outfit cek di kolam renang. Ya. Ya, itu. Iya. Itu gue. Oh. Teman-teman gue lah itu. Gue dulu sih dengerin Apa? Ari Lesmana 420. Udah enggak. Sekarang udah enggak lo? Udah ganti. Menurut Hale ya? Sekarang gue udah Indonesia deh. Indah Lesmana. Gila. Yang gue baru coba. Hah? Yang gue baru coba. Gue tes lo coba. Sedalam-dalam cintamu keterangi warna-warna terindah yang ada di bumi. Bener ya? Ada. Bener terus gue. Oke, kalau berarti lo berdarah ngerti. Iya. Tapi untung di tempat gue tuh gini. Gue tuh kalau misalnya keluar, tadi kan lo ngajakin gue keluar gitu ya. Gue mesti ngeliat rame apa enggaknya. Karena kayak, bukan rame. Tapi lebih ke, gue takut ada distraksi gitu. Kayak saat lagi ngobrol sama seseorang. Nah kita bukan butuh tahu, butuh ngedalemin obrolannya kan. Nah gue gak suka ada distraksi kayak gitu. Maksudnya gimana ada distraksi? Banyak orang, apapun. Lagu, Ya nggak usah ke tempat umum. langkah kaki. Ya makanya gue nyari kafe-kafe yang hidden gem. Nggak se-hidden gemnya kan ada orang ya. Ada baristanya, ada waiternya. Gue gak ngomong baristanya. Mesin kopinya nyala. Itu kan distraksi. Gue silent. Geter doang. Biar dia Kan itu punya dia. vibrate. Kok bisa lu Iya silent? enggak. Iya itu kan masih yang sebentar-sebentar. Tapi kan kalau yang kayak orang ngobrol kan lama. Ada musik, ada apa. Gue gak bisa gue. Distraksi menurut gue. Enggak. Apalagi kalau gitu. tadi sebenarnya nih gue gambar gini. Kalau misalkan ada musik, nggak bakal sebagus ini gambar gue ini.
Nggak bakal sebagus ini Ini loh. karena lagi tenang. Lagi tenang makanya gue bisa gambar Nah, sebagus kalau ini. lu suka ke cafe hidden gem, terus lu nyari yang hidden gem terus. Kenapa lu cari hidden gem terus? Karena yang lu datengin bulan depan tutup. Karena pada sepi. Iya. Akhirnya lu ganti lagi cafe Iya. hidden gem. Iya terserah itu. Lu cuma pengen nyari Itu sepi, mah- lu nggak pengen bisnisnya sustain. Itu mah jahat. terserah ownernya. Jahat. Itu mah terserah ownernya. ownernya. Ya gue tapi pengennya kafe yang hidden gem. Ya kan makin sepi kasihan nggak balik modal nanti. Nggak Iya. paham itunya lu manusianya. Ya itu Cuma kan mikirin. cara manusia bertahan hidup aja. Cuma mikirin itu-itunya enggak. Gue yakin kalau misalkan ownernya masih passion, survive pasti gue yakin. Itulah maksudnya kayak emang dia gitu. kayak sejalan sama lu ya. Betul, Bergerak berdasarkan betul. passion tadi. Passion tadi pasti bakal dia datang. Ada yang datang, ada yang mau nongkrong di situ. Percaya aja men. Apa sama alam gitu, sama bumi. Ini sayang Percaya aja. fotografer gue lagi nggak ada sih sekarang. Karena memang Ini mataharinya bagus banget soalnya. Ininya lagi dapet nih golden hour. to see you shine Main di C minor deh. in my golden eyes. Asik banget di foto dari ini mataharinya dari sini, kita foto dari segini lah. Ya. Kita di sini dia dari agak gini Dengan cuman matahari di sana, pojok busana. iya. Ya. Sini Ramayana, Ya. sini Robinson, sini Uniqlo, Ya. sini Cowok-cowoknya nungguin pacarnya. Lagi diri. Sosiola, di Sosiola. Ada Max Fashion. Sini. Ya. Iya, situ sih. Sayang sih ini. Tapi lu jadi estetik gini tuh gara-gara apa sih? Maksud menjadi orang yang sok estetik kayak gitu gara-gara apa? Kok sok? Enggak. Ya udah oke, estetik lah. Enggak ada. Gue melihat dunia terlalu berantakan aja. Anjay. Bisa. Ya segala macemnya. Ya. Jadi gue merasa gue gak mau jadi bagian dari itu. Gue mendengar lagu Michael Jackson, Yang mana? Man in the Mirror. I'm looking with the man Terus. in the mirror. Ya. Asking him to change his way. Nah, ntar lagi nih. Terus. No message Nah, could be any clever. itu lirik ini. If you wanna make a world a better place, Ah. take a look at yourself and make a change. Change. Lalala. Tolol. Mbak Berta senang dengernya tuh. So, Jadi Februari lihat lu ke oke ya? cermin. Kalau lu pengen dunia lebih baik, lu lihat ke cermin. Terus bilang, bikin perubahan gitu. Wah, yang ini gue agak setuju nih malah nih benar. Iya kan? Iya. Makanya gue berubah. Dulu gue waktu masih muda kayak gini gayanya. Tapi lu sekarang berapa? Hah? Lu tua emang. Sekarang gue 140 tahun. Pura-pura. Ini gue cari, gue masih nyari-nyari. Lu Aldabra, nama lu Gilang Aldabra. Gue kasih tahu mumpung lu masih muda. Tapi ini nyaman gue kayak gini. Tuh dengerin dulu. Iya udah oke. Mumpung masih muda, mungkin lu belum ketemu titik baliknya. Nah, Ya. lu beruntung. Siapa tahu gue adalah titik balik hidup lu. Dengan supaya gue berpakaian kayak gini. Nggak harus langsung. Gue tahu ini berat bagi lu untuk tiba-tiba keren dan modis dan estetiknya gue. Gue tahu itu berat. Ya, oke. Pelan-pelan aja. Paling nggak rapi. Ya, oke. Jangan yang belel-belel. Kayak gitu-gitu aja. Dimulai Ini dari nggak perlu itu aja. menurut gue. Nih jadi proposal bisnis saya nih. Kalau ikut Aduh, kayak temen ngajakin nongkrong ya. Temen kantor dulu ngajakin nongkrong gitu tuh. itu makanya Ya, gue ya, melihat dunia ini terlalu berantakan. Hmm. Mungkin gue nggak bisa ngubah semua orang. Ngubah semua orang gue nggak bisa, ngubah dunia ini nggak bisa. Tapi gue ngubah dari diri sendiri deh. Paling nggak orang lihat gue, aku ingin jadi seperti dia. Kayak gitu aja gue mah. Aku sih simple aja orangnya. Siapa tuh ya? Bapak-bapak itu ya? Bapak yang alisnya tebal itu. Iya. Aku sih orangnya simpel aja. Kopi ini pernah Udahlah. dingin. Gimana? Kopi ini pernah. Panas, tapi karena kau diam kan menjadi dingin. Apa sih ada quotes yang gitu? Iya ada bener. Quotes Nora. Quotes Nora. Ih gue gak pernah lu seumur hidup pasang quotes. Kayaknya. Misalkan di Instagram story gitu. Masang quotes gitu kayak enggak gue. Gak pernah? Nggak tahu deh. Mungkin pernah. Nggak tahu juga. Quotes. Repost quotes gitu. Gak pernah gue sih kayak. Nggak Repost quotes gue. Gue kan Instagram dari 2001. Gue udah nggak ingat. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi apa tema kita hari ini? Terlalu artsy dan terlalu estetik. Wow. Sebenarnya apa sih perbedaannya artsy dan estetik ini? Kayaknya
artsy lebih ke kayak tidak ada, dia merasa tidak ada apa? Lain Iya, batasan. Iya bebas aja gitu. Iya, Bergaya tuh ya udah. Iya. Bergaya ya udah, nggak mikirin estetiknya tuh bagi dia. Betul. Iya. Kalau yang estetik, Ya emang estetik dipikirin semua. dipikirin semua orang tuh kayak Iya. gitu. Karena punya apa namanya standar tertentu tadi kan kayak yang apa? Iya. Gridnya harus pas, Kayaknya- negative space, and so on gitu By ya. the rules lah semuanya By the rules, by the iya, rules. iya, Sepertinya iya, gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Ya benar sih. Kalau benar. Ya kan selalu dibilang artsy tuh. Kalau ngeliat orang yang bajunya macam-macam, artsy banget. Widianto? Arsi Widianto bener. Artsy. Arsi Resti? Hah? Arsi Resti? Artsy. Iya. Tapi biasanya si Arsi itu ini akal-akalannya ya. Akal-akalan kalau misalkan lagi menjelaskan sebuah karya atau pekerjaan, Arsi itu alasannya di backingnya meaning gitu kayak. Enggak maksud gue gini. Secara komposisi itu gue pengen ngomong bahwa biasanya gitu tuh. Arsi tuh. Iya. Estetik tuh pakai apa istilah, pakai apa namanya? Ya pokoknya yang teknis banget lah. Iya. Kalau di dunia desain visual kayak gini tuh representasi dari bla 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 gitu. Jadi pakai istilah-istilah, pakai teknis kalau estetik. Kalau estetik. Kalau Kalau artsy? di gambar ini gue tuh pengen ngomong kalau ada gitunya. Udah by meaning aja. Iya, seni. Intinya kan dua-duanya seni. Seni juga kesenian, tapi yang si artsy meaning first, yang si estetik tuh ya udah yang kelihatan aja beauty first aja. Iya. Ya nggak sih. Iya sih, kayaknya seperti itu. Iya. Tapi Lu orang apa? pusing juga. Apa ya? Menurut lu lebih ke apa? Kayaknya tengah-tengah deh. Art static. Istilah baru tuh. Ahoy. Terlalu aesthetic. Estetik gue Terlalu kayaknya. aesthetic. Karena apa ya? Mungkin ada ngikutin terinspirasi orangnya, tapi ada yang ini sendirinya gitu kali. Iya. Mungkin ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya kita pengen lihat misalkan di terlalu over, kita seringnya nyari over ya. Kalau dari sebenarnya mungkin di dalam diri kita ada yang artsy, ada yang estetik lah, pasti ada lah. Dan pekerjaan kita melingkupi itu. Biasanya orang-orang ini tuh sebenarnya adalah orang-orang yang secara positifnya adalah orang-orang yang pemilih sebenarnya kan. Maksudnya mereka biasa tahu apa yang mereka pengen. Kayak yang artsy tahu yang mereka pengen, yang estetik juga tahu yang mereka pengen. Tergantung sudut pandangnya aja biasanya. Iya. Pemilih lah, isi kepalanya biasanya penuh tuh. Orang-orang kayak gitu tuh, kayak gue pengen gini, terus gini. Jadi udah Estetik. semuanya ya. artsy dan estetik itu semua kepalanya penuh Iya, sebenarnya iya, isi bener kepalanya. Satu sama teknis, satu sama meaning gitu. Dan biasa orang kayak gitu tuh kayak nggak tahu ya. Kalau gue merasanya selalu butuh device atau pendukung-pendukung yang simple. Sama tuh dua-duanya ya. Iya. Pasti butuh. Iya. Karena nggak jauh dari foto, apalagi zaman sekarang semua foto. pasti. Foto bener. Iya, Kalau di video. kita mungkin konteks artsy dan estetiknya kebelahnya dari ini. Satu buat pekerjaan yang formal, lo kerja sama orang. Satu lagi buat diri kita sendiri, lo bikin karya, lo pasti iya. bakal artsy. Iya, kan? benar. Kalau lo kerja sama orang, pasti lo kejar estetiknya kan? Iya. Karena biar semua orang ngerti. Iya, benar. Gitu. Benar. Karena ada Nah. yang bilang tuh ini ada yang berkarya, ada yang bekerja. Betul. Iya, Betul. Dia bekerja untuk menghidupi karyanya kadang-kadang. Betul. Agar iya. bisa bekerja, agar bisa berkarya dengan lebih bebas, dia kerja dulu. Yes, tapi kalau di umur 30 tahun kerja belum jadi manajer, Dimarahin orang Twitter. dimarahin orang Twitter. Dimarahin orang Twitter nanti. Udah gak ada harapan hidup lo kalau 30 Iya. masih gitu-gitu aja kerjaannya. Orang Twitter marah-marah mulu. Jadi apa yang cocok nih device-nya untuk orang-orang artsy, estetik atau orang-orang biasa yang Orang-orang pemilih ini ya. pengen foto-foto, pengen gini, Oh, terlalu asik gimana? produk Apa banget. yang butuh? Kita butuh apa ya, guys? Nah, kalau lu orangnya adalah artsy, estetik, Ya, orang-orang ya, yang pemilih, yang lu butuh adalah barang-barang atau device-device yang simple, apalagi buat fotografi, pakainya Fujifilm X-Half. Ngapain lu ngambil kamera gue? Iya. Kan kamera yang hitam. Oke, sorry. Iya, oke. Sini. Kan sama aja dua-dua. Sama aja ya udah. Lo bisa pakai Fujifilm X-Half. Iya, karena pertama Apa? dari fisik aja dulu. Ya, Chill. betul. Enteng sekali nih. Ini beratnya 240 gram. 40 gram ini. Iya, lebih ringan daripada sebungkus roti tawar yang segini nih. Roti tawar. Kalau lo angkat, Iya. lo benteng ini. Info aja. Gue udah ngukur. Tapi kalau kita di meja makan buru-buru takutnya ke bawah roti tawar. Kalau kita nggak lihat. Ya kan gede. Ukurannya pas gede. ya. Ukurannya gede. Iya, dia kan Pas sampai kecil. tempat nongkrong udah keluar. Ya, roti. Aduh, malah
Bawa sari roti. Roti gandum isi 12. Oh, itu 12 ya? Ada yang isi 12. Iya. Dari berat aman. Dari bentuk Sekali lagi Fuji Bro, udah paling Fuji nyampe. film Udah ya. deh. Udah. Mau warna apa? Masa gini? Silver, hitam, red. ya, silver. Mereka ada yang charcoal, ada yang silver, ada yang black. Ini warna black? yang Ya. X-Half ya. Iya. Itu silver ya. Silver. Ini udah fashion statement, bro. Nggak gini. Kita mah jujur-jujuran aja lang ya. Ya. Ini bisa. Kalau ke bisa. depan sini gelap lampunya gelap. nggak nyampe. Benar, ini adalah episode brand tap in. Ya. Ya kan? Tapi ini Fuji Film, bro. Maksudnya tanpa perlu dipromosikan, sebenarnya Fuji Film ini udah bagus. Iya, betul. Ngerti gak? Iya. Tinggal butuh diomongin aja. Kita kasih tahu aja bahwa ini adalah Fuji Film X-Half. Jadi X-Half. kayak secara bentuk ya pasti Fuji Film banget, vintage banget. Bukan vintage apa nyebutnya ya? Kayak klasik, Timeless lah. timeless, betul. Jadi ya bentuk oke, mendukung buat outfit apapun. Iya. Outfit gini masuk nih. Masuk. Outfit gini masuk. Ya kan? Iya. Nggak ada. X-Half ini yang Iya. membedakan, saya dengar-dengar nih, yang membedakan dari kamera lain lah. Kamera-kamera lain, dan di Fuji juga cukup unik. Dapat ya, fotografer langsung? Ah? Dapat fotografer waktu beli. Dia udah gini di box. Ada orang lagi begini di box. Jadi langsung. Ini Apa adalah, bedanya? Kayaknya terinspirasi dari kamera half frame gitu. Oke, gimana tuh? Jadi Menjelaskan. ada half frame, satu bingkai itu muat 2 foto. Oke. Dia konsepnya Jadi mirip, foto dulu gitu. satu di kiri, ntar foto lagi di kanan gitu ya? Iya, Iya. konsepnya mirip seperti itu, fitur 2 in 1. Jadi lu bisa foto 2 hal terpisah, misalnya foto tempat dulu, foto orang Iya, dulu. iya. Nanti kameranya ngasih itu jadi satu frame, jadi bisa Oke. nangkep banyak momen. Oke. Mantap kan? Iya, Dan iya. dia bentuk viewfindernya juga Vertikal. vertikal. Iya, ini vertikal juga kan tuh. Sat. Di sini vertikal. Sat. Jadi Iya. kan mungkin kalau dari kita kebiasaannya pakai handphone. Jadi lihat yang kayak gini, ini kan 3:4 gini kan. Jadi masih enak lah buat lo membiasakan diri. Jadi ini masih bisa dibilang kayak ngelihat handphone, tapi pas lo foto hasilnya lebih bagus, pastilah. Iya. Lebih bagus dari handphone. Iya. Jangan kemakan gimmick-gimmick handphone yang udah nggak perlu beli kamera lagi. Nah, Iya, tapi iya mungkin lu merasa handphone lu bagus banget, tapi pas pakai kamera, oh beda. Ya kita mah ngasih tahu aja. iya, setelah Iya. Dan mengapa dari tadi kita omongin kameranya tidak ribet? Betul. Karena lensa udah ada nih. 32 setara 35 kalau nggak salah di kamera lain. Setara 35. 35 Oh iya. mm. Jadi kan cukup lebar. Oke. Jadi aman banget. Oh. Aman banget. Aman banget. Orang, makanan, objek mainan nih, Iya. pajangan, Iya. hewan peliharaan, Karena sebenarnya si outdoor, indoor. X-Half tuh daily kamera sebenarnya. Jadi kayak Iya. bukan lo pengen nge-shoot, nggak bisa nge-shoot orang main bola dari jauh nggak bisa. Tentu. Ya, Yang lo mikir banyak-banyak. pakai ini aja logika. Foto permukaan bulan enggak, tentu ya. Tuh kan ada orang yang bisa buat semua. Gue moto ini F1 bisa dong, nggak bisa. Semua foto Oh iya, yang mikir aja pakai ini aja. Iya. Tapi buat kebutuhan sehari-hari aja, lo pengen foto makanan bisa, lo pengen jadi konten food vlogger bisa, lo Iya. pengen jadi kayak sport gitu, bikin vlog sambil main pedal bisa. Bisa. Iya. Jadi semua kebutuhan sehari dirangkum lah Iya. sama si X-Half ini. Karena sekali lagi kecil, jadi benar-benar buat sehari-hari banget nih. Ini Betul, enteng bener nih. Ini betul. udah ada baterainya, udah bisa dipakai, udah ada memorinya. Nah, kalau minggu lalu kan kita si S33. Iya. S33 itu kan buat ke profesional. Iya, Ya kan? level profesional ya. Kalau ini beneran buat daily aja udah. Udah, Nah, betul. Udah tinggal buka, nyalain, jepret. Footpad pasti bagus. Udah. Pasti bagus. Udah. Pasti bagus. Kenapa pasti bagus? Karena Fujifilm punya film simulation. Yes, ada 13. Ini ada 13. Ada yang Velvia, ada yang Reala Ace, Real ada yang Ace. Nostalgic. Provia, Ada Provia, betul. Astia, yang tadi Yang Astia ya, Fuji iya. Classic Chrome, Tinggal pilih lah yang warnanya Iya. calm. Eterna, Sepia. Banyak ya. Malam ini ku tak akan pulang. Sevilla. Provia enggak ya? Enggak ada lagunya Gula Provia. gula sehat itu. Stevia. Ada gula bener. Sevilla. Pengganti gula. Ya, itulah. Itu film simulation oke. Dan karena tadi kan inspirasinya dari kamera half frame, dan Fuji kan identik dengan kamera analog dulu ya. Betul, Jadi betul, kayak, betul. Kayak ada filter-filter analognya, jadi hasilnya jadi lu kayak pakai analog, ada light leak-nya, ada expired film. Dulu gue main tuh, film-film expired. Film Aspire itu gimana? Kan roll film, dulu kan pakai roll film kan. oke. Roll film itu ada umurnya. Hmm. Tapi biasanya anak-anak artsy itu
justru beli yang expired. Oh, Jadi karena udah- hasilnya. Oh ya distorted aja. Oh gitu. Entah warnanya udah nggak real. Oh, yang apa? Iya. Distorted yang oranye-oranye itu ya. Iya, warnanya udah nggak real atau apa gitu. Iya. Gue kan main zaman kuliah ya. Zaman kuliah aja gue beli tuh mungkin ada yang gue kuliah 2007, mungkin ada yang tahun 97 frame Ya itunya. Allah. Dan sekarang masih banyak yang belum gue pakai. Jadi sekarang udah 2025. Selalu pakai lah tuh. Hah? Gak pakai bagus banget tuh. Distorted banget tuh. Antara bagus banget atau udah rusak. Udah rusak. Karena nggak ditaruh kulkas, harusnya taruh kulkas yang benar. Iya. Biar lebih awet. Sebelah ayam. Sebelah iya sama daging mentah. Gue jadi netes nanti itu daging mentah. Jadi lu udah tidak perlu ribet-ribet seperti Sebelah tempat es krim dalamnya bumbu. sebelah botol soft drink isinya kuah pempek. Ya. Bener-bener. Iya. Jadi sekarang tidak perlu terlalu ribet lagi karena sudah ada tadi light leak apa cahaya bocor tuh. Light Lake, ya ada halation juga setahu gue. Expired film halation terus jadi Apa halation? Halation. halation sorry Halation kan? halation. Iya. Si halation tuh ini apa cara ngedit foto dan video yang sempat ngetren 2023-an lah. Iya ya. Halation Ada tuh. glow-nya gitu ya. Ada glowingnya biasanya fotonya tuh kayak sama sih ada cahaya masuk terus Ya. dibikin glowing Ya. gitu. Jadi, Jadi visualnya. Eh, Tapi bisa di sini langsung. bisa langsung expired tadi kan agak pudar. Kalau Iya. light leak tuh kayak ada cahaya masuk karena juga raw film kan. Ya. Raw film tuh sakral banget nggak boleh dibuka sembarangan karena kalau cahaya gitu. masuk rusak Oh. gambarnya. Nah ini ada cahaya tipis-tipis. Biasanya kalau kamera tua yang udah agak bocor ini Emang ada. udah nggak rapet, Iya. bisa light leak masuk. Oh gitu. Ada efek grain ini tahu lah ya. Grain ini tahu lah, Efek gampang grain lah itu. Jadi banyak sekali efek-efeknya dan juga kalau kayak kamera analog tuh ada tanggalnya di hasil fotonya. Oh, betul. Itu juga bisa. Betul. Juga Itu bisa juga ya? Bisa juga. Ah, buat dokumentari daily life lah. Iya, jadi ya. lu tahu itu tanggal berapa. Tapi beneran gak tuh Lang? Beneran buat daily content gak? Maksudnya cara gue bisa orang nih nonton pengen make Iya. segimana Iya. mudah. Ini ada orang belum pernah megang kamera Fuji X Self sama sekali. Belum tahu ada diksi kamera di dunia misalnya. Iya. Belum tahu orang-orang kok bisa ada gambarnya gimana caranya. Gimana cara ya? Ki? Iya. Lukis realistis kah? Kamera. Dan ini kamera X Half. Hmm. Dilihat gini ada gambarnya. Zat. Oh iya. Soalnya banget, bro. oke. Jadi semua swipe. Tinggal swipe aja. Yes. Beneran kayak penggunaan handphone. Iya. Jadi sangat memudahkan. Oke. Orang awam lah, sangat memudahkan. Jadi tidak akan bingung. Baru beli keluar dari box tuh nggak akan. Gimana makainya? Nggak perlu lihat manual book. Akhirnya lu bawa boxnya, lu foto-foto pakai box nggak mungkin. Jadi langsung Gimana ceritanya sih bisa foto pakai? nggak tahu. Salah ngambil roti aja iya. bisa kan? Iya, benar. Itu. Jadi udah gampang Benar. banget udah ini. Tidak Iya, tidak iya. susah sama sekali. Iya, Itu. iya. Itu kebayang lah ya. Kayak Iya. kalau kurang kebayang lah di YouTube Fuji Film lah. Kalau masih bodoh juga ya. Dan tadi ya, ini uniknya selain sebagai pernah belajar kamera analog, tadi selain Lalu sebagai analog man, iya sebagai analogers, iya pengisi forum analog di Kaskus dulu, ya yang mirip-mirip kamera analog selain hasilnya, ceritanya ada roll filmnya. Oh gitu. Roll film itu kan isinya 36 biasanya, yang standar ya. Jadi 36 kali jepret udah habis tuh. Oke. Ini juga bisa kita set. Mau 36 roll, mau 54, 72 frame. Jadi Oh gitu. seakan-akan ada Film analog. rollnya. Iya. Begitu. Oh bener Oh gitu. Kocak ya? Dan apa namanya nggak ada ininya. Ini kan ada viewfinder. Iya. Persis kayak kamera analog, lu fotonya dari apa kan ini ada LCD-nya. Iya. Dari viewfinder doang. Jadi hasilnya nggak ketahuan dulu. Oh. Persis analog. Hasilnya nanti. Ya, Kalau udah betul. di develop, pura-pura develop di aplikasi gitu. Oh. Jadi kayak film beneran. Emang pengen apa karena dia adaptasi dari hal film tadi kan? Iya. Iya. Jadi kayak kamera-kamera Jadi buat lo yang dulu nggak sempat ngerasain pakai ini bisa. Iya. Jadi pakai viewfinder. Jadi deg-degan kan hasilnya jadi nggak ya? Gambar monyet. Kayak apa prank. Ya, masa nge-prank juga. Foto orang nih, gambar monyet. Terus gitu. Dan si S-Love ini di handphone ada aplikasinya. Jadi bisa buat Ada namanya pengaturan. setting. Iya, bukan aplikasi itu. Bukan. Maksudnya? Aplikasi S-Love-nya. Oh, ada. Ada aplikasi S-Love-nya itu Ada, buat ada. transfer foto. Wireless dong. Iya, wireless lah. Jadi tinggal nggak perlu nyambung apa kabel mana apa segala macam, tinggal transfer foto aja bisa. Iya, lu zaman sekarang kayaknya udah. Iya, pakai kabel sih. Nggak usah mempertanyakan lagi kamera bisa nyambung handphone nggak? Iya, bener. Pokoknya keperluan update cepat lu bisa deh. Iya. Pokoknya. Di detik itu juga lo update bisa deh. Update bisa. Ya. Terus kalau agak gelap dikit, ada Remang-remang gitu. Ada LED, bukan flash yang
flashbang kayak di CS yang bikin pusing. Nembaknya kemana ya? Ini Geraknya pelan. Iya. Ya, mungkin geraknya pelan. ini LED aja, jadi cukup lah, Iya. cukup tanpa ngancurin vibe-nya gitu. Dan si X-Love ini, si kekuatan baterainya, lo bisa foto sampai 880 foto. Satu baterai. Satu baterai. Kalau pakai viewfinder. Kalau pakai viewfinder. Viewfinder bisa 800. Banyak banget ya. 800. Buat apaan aja fotonya ya? Apa namanya? Gerak. Bikin animasi. Oh, stop motion. Stop motion. Iya, mungkin bisa. Bikin stop motion. Bisa. Bebas deh kalau pakai apa, tapi segitu. Ya buat seharian, buat pindah 5 tempat cukup banget lah. Kalau lo pengen apa namanya pindah-pindah cafe hopping lo itu di Blok M itu bisa. 5 tempat bisa lah. Iya, bisa Iya, banget. iya. Dan kalau udah ke 5 tempat ini lu pengen lebih full apa? immerse dalam dunia analog. Iya. Selain tadi udah pakai roll, Iya, pakai film iya. simulation, Iya. bisa langsung di print pakai Instax. Langsung direct. Oh. Jadi nggak perlu dari handphone dulu langsung direct ke Instax printernya tuh. Udah, keluar tuh. Kasih deh. Hey. Punya. Iya, kan udah analog Iya. banget tuh. Oh. Harus dapat Kayak ini ya, fisiknya. kayak kita pas kemarin live tapping ya. Iya, bener, kayak Kita gitu. foto-foto kita print di Instax. Pakai Instax. Pakai Instax Langsung ada kita. kenangan ya. Yang di Instagram kita ada tuh. Bisa postingan diselipin. kita. Iya, bisa diselipin di kaca. Betul. Kaca dandan di rumah. Maaf banget nih. Ini pakai Instax nih hasilnya nih. Kalangan tapi. Oh iya kalah kan ya? Kalangan putih. Oke, gue gedein deh. Gue buka ya. Biar dia keren. Kita sekalian nunjukin foto live tapping. Ada Instax Fuji Film. Ini foto Ya, kita. itu Tuh. Kita kemarin pakai juga Instax. Yes. Buat first anniversary live tapping. Keren sekali. Gampang. Gak cuma foto, video juga bisa. Hasilnya juga rapi, warnanya juga mantep. Kayak foto lah khas tone-nya Fuji lah. Iya, percayalah sama kami bagus videonya. Yes, jadi sekali lagi cocok buat daily Dokumentasi. content atau dokumentasi kehidupan aja sehari-hari. Ya. Ngevlog gampang lah. Iya, sangat. Iya. Kalau lo daripada pakai handphone kan, mending sekalian pakai X-Half aja gitu maksudnya. Jadi inti dari tema kita mau lu artsy, mau Kayak- estetik, itu nggak ribet. Ya. Karena mereka cuma butuh alat yang cocok dengan kepribadian. Betul. Ataupun lu orang biasa deh, lu Iya. nggak mengaku artsy, lu bukan seniman. Iya. Udah nih, cocok. Pakai itu aja. Udah. Karena atau gini, buat orang-orang yang nggak mau ribet gitu ya. Kita semua lah. Udah semua nggak ada yang mau ribet dunia ini. Masa ada orang yang mau Oh ribet? iya, pasti nggak mau kan. Iya. Kalau bisa simpel kan ngapain? Pakai X-Half karena dia simple, gampang, tapi hasilnya udah oke banget. Jadi kalau lo pakai ini, udah lo nggak perlu mikirin teknis apa segala macam, tinggal pilih aja udah, tinggal scroll, pilih simulationnya, foto, transfer fotonya, upload ke Instagram lo, ke TikTok lo, apapun itulah, bebas. Tapi ini gampang banget si Fujifilm X-Half ini, Iya. Parah. parah. Aneh kalau lu nggak pakai Fuji X-Half dan lu merasa susah makanya nggak mungkin. Fuji kirimin mudah. kita dua dong. Warna silver. Boleh sama tasnya juga ya. Sama strap. Sama strapnya ya Fuji. Strap kulit coklat. Kayak apa? Kayak konten cowok lagi kuasa ceweknya ngomong di HP-nya biar si searchingnya jadi ini. Iya tergitu ya kalau ke pasangan kalian mau ke suami, ke istri, ke pacar. Fuji X-Half. Fuji film X-Half, Fuji film iya. Hasil fotonya, biar muncul. hasil foto family, hasil foto pacaran, hasil foto ini Iya. biar muncul. Ya, itulah Fuji film X-Half. Half the size, twice the story, designed for everyone. Keren banget. Parah. Half the size karena kecil, Iya. twice the story karena bisa half frame tadi. Iya. Keren. Design for everyone. Itu gue yang mikirin tuh. Bukan orang Fuji itu mah. Orang Fujinya Gue itu. bilang ke Fuji kayaknya Kagak. oke deh, half dapat dari half X half gitu. Setahun. Gitu gue gituin gitu. Enggak lah, udah lama tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian perkatroan yang pernah kita lakukan di dunia artsy dan estetik. Sebenarnya banyak lah dari yang kita Pasti, omongin pasti, tadi ya. pasti. Kayak bahkan Foto-foto blur pasti pernah. iya, foto-foto blur nggak gini. Foto blur tuh nggak apa-apa. Maksudnya lo nggak apa foto blur nggak apa. Tapi kadang ada orang-orang yang alasan. Ngerti nggak? Kayak foto blur, emang gue pengen. Kayak emang gue Sengaja. intentionally gitu. Padahal emang belum bisa aja. Ngerti gak sih? Kayak ngaku aja nggak belum bisa gitu. Iya ya. Kayak postingan-postingan IG story gitu kan. Karena emang beda kelihatannya sih kita lihat hasil fotografer yang sengaja blurnya. Sama yang Emang ada bagusnya. Gitu. betul. Sama yang emang nggak bisa gitu. Iya. Oh iya. Itu ya. Dulu kayak gue agak ada denial itu. Gue suka fotografi, terus kayak ngeblur terus bilangnya kayak ini emang gue pengen kayak gini. Padahal emang belum luas aja jangkauannya. Sampai sekarang juga nggak luas sih. Makanya tapi bedanya sekarang ngakuin kalau emang kayak gue nggak ngerti iya, fotografi gitu. Iya.
foto yang mau kita bagus, udah gitu. Nggak ada teknis, nggak ada apa gitu. Tapi itu sih orang-orang yang kayak bilang bahwa blur atau grain yang tebel banget, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bilang intentionally karena lo sebut seorang fotografer atau seniman gitu, kayak enggak deh. Kayak kurang deh. Kalau lo pakai alasan kayak gitu ya. Berarti lo Katronya pernah merasa bahwa itu intentional. Oh. Iya gak sih? Iya. Gue pernah ada di fase itu. Katro sih. Kalau gue mungkin di sekarang ini adalah karena lagi baru aktif YouTube ya, di luar terlalu over gitu di YouTube gue lagi biar sering-sering deh upload, dan karena gue sendirian edit sendiri sendiri. Emang gue multi talent basicnya ya, bisa kamera, bisa talent, bisa edit, bisa ngedit. Gue banyak denial. Denial lagi. Iya, jadi gue kayak ya udah aja toh, bukan untuk tayang di perusahaan besar, toh tayang di YouTube sendiri, toh buat diri sendiri. Jadi gue ya udah bikin thumbnail coret-coret gitu. Bikin bumper RD4K20 kesukaan lo itu jelek banget itu gitu. Kalau dia nggak bilang ke gue, Dik tolongin gue bikinin, gue mau aja lah. Tapi gue kan bisa. Dia pakai ya Allah jelek banget itu. Kan gue bisa itu bisa tapi nggak bagus, beda ya kan? Iya, menurut gue itu intentional. Yes. Karena gue rasanya gitu, toh bukan buat brand, bukan buat perusahaan gede, ngapain serius-serius gitu. Iya betul sih. Walaupun itu dikerjain juga, iya kan, nggak yang butuh effort juga. Iya, kecuali nggak dibikin thumbnail sama sekali, mungkin lebih itu lagi. Tapi atau yang kayak fun thumbnail yang pakai apa tuh teks-teksnya warna-warni itu iya. Jadi gue coret-coret aja. Berarti kategorinya apa tuh? Iya, gue merasa itu ya udahlah gitu aja gitu. Gue merasa itu oke segitu. Katro gak sih merasa itu? Merasa itu oke? Iya. Merasa itu estetik gitu ya? Artsy gitu ya? Karena gue pikirin kan nulisnya gini gitu. Enggak ya? Enggak. Tapi memang bener sih kata lu kayak tadi. Kayak banyak orang yang merasa bahwa itu tuh artsy, tapi padahal enggak gitu kadang-kadang. Kayak apa ya? Semua orang pengen jadi Faris TV padahal nggak bisa, ngerti nggak? Kayak karena dengan nggak semudah kelihatannya. Nggak semudah kelihatannya, pakai font tulis tangan yang dia bikin sendiri gitu. Kadang nggak semuanya sebagus loh. Iya. Gitu ya sih? Bener. Iya kan? Pokoknya justru kalau suatu hal kelihatan simpel, itu berarti dibaliknya ada proses yang susah. Menurut gue gitu ya. Gue kalau ngeliat suatu hal, kok kayaknya simpel banget ya. Itu pasti dibaliknya ada prosesnya. Iya. Ya kayak thumbnail gue dibaliknya tuh. Wah ya lah. Ada orang males. di balik thumbnail lagi lah ada orang males yang bikin. Oke, kita gitu. All over dari estetik dan persenian ini. Terlalu mikirin color palette gue sih. Color apa? Iya, bener sih. Terlalu mikirin banget gitu ya. Misal? Iya, ini berarti ini cocoknya pakai ini, celana cocoknya pakai ini. Ya oke deh, enak dilihat, tapi kayak kalau terlalu dipikirin banget, kecuali ada event atau kondangan kali atau sehari-hari kayaknya. Atau disuruh ada apa dress code-nya. Iya, kayaknya terlalu deh. Iya, kayaknya ya. Iya sih over sih. Karena kadang nggak semua orang merhatiin tau. Iya. Misalnya kayak, tapi kan dia diri sendiri. Wah, enggak ya? Enggak. Udah nggak masuk gitu ya? Enggak. Ya bebas sih. Iya. Balik lagi ya, kita kan bebas. Kita mah nggak pernah gitu. Tapi menurut gua kalimat-kalimat kayak gue buat diri gue sendiri, gue bikin konten buat gue sendiri, gue berpakaian buat diri gue sendiri. Ada denialnya gitu kayak. Enggak juga, kadang itu juga pengen denial sama orang lain pasti. Nah, dapat pengakuan tuh menyenangkan loh guys. Iya guys. Nggak apa-apa loh. Bilang aja loh. Keren. Iya. Gue pengen orang-orang ada yang sepaham sama gue. Nggak apa loh ya. Aman loh. Oke. So punya radar estetik juga kayak agak aneh sih. Radar estetik tuh gimana? Kayak ngeliat kotak-kotak foto di sini kita bagus nih. Oh. Tapi jelek hasilnya. Gue sering banget tuh nemuin temen gue yang kayak gitu yang kayak. Dan kita lihat emang iya bagus nih kayaknya. Enggak. Pas foto enggak hasilnya. Berarti dianya yang hasilnya dong. Iya mungkin ya. Sudutnya mungkin oke. Iya. Sudut estetik. Gue mau percaya kalau yang ngomong tuh teman-teman gue yang fotografer atau dia punya basic fotografi. Iya. Kalau itu gue udah nggak percaya lagi. Oke. Iya setuju sih. Setuju. Tapi orang-orang yang atau konten kreator yang apa-apa, kafe estetik ini, kafe estetik ini, restoran estetik ini. Dengan estetik ya? Iya. Oh iya sih, kayaknya kata estetik udah harus dihilangkan 2026 ya. Ganti apa? Ya, kafe bagus. Enak. Iya. Oh, karena enak. Ya, kafe estetik semua estetik. Kafe estetik ini. Hotel estetik. Nggak nyangka di pedalaman ini ada kafe estetik, nggak boleh di dalam gang ada kafe estetik. Estetik. Iya, dia bilang pas opening, nggak nyangka dia ada estetik. Cut pindah shot,
ada Dreamcatcher doang ya maksudnya. Iya. Apa? Industrial doang. Iya. Apa? Di mana estetik Estetik itu apa? Jadinya udah hilang ini, udah Ya. penurunan makna. Asik. Iya. Kalau kayak dia kan nih, Huma oke. Iya, ini dipikirin nih. Dipikirin ada apa. Kotak-kotak. Kalau cuma Dreamcatcher doang mah yang ngapain? Yang offer berikutnya adalah orang-orang yang ngapus tag-tagan IG-nya di dipilihin gitu biar terkurasi. Gue jarang sih menemukan cowok kayak gitu, tapi Iya. seringnya yang gue lihat cewek. Itu kan perempuan. kan bisa sih kita nge-set biar IG kita nggak bisa di-tag. Bisa tuh kan. Nggak baik nggak bisa di-tag di story, nggak bisa di-tag di foto. Iya. Jadi biar kosong gitu ya. Ya. Itu emang dia gituin atau dia Emang dia hapus-hapusin? gituin. Dan gue, tapi ini agak personal, tapi kayak gue sekarang udah gak percaya, udah lumayan sedikit kurang percaya sama cewek-cewek yang gitu. Kayak misalkan, let's say ya, kita nongkrong nih, Ya. Dik, ada temen gue nih gitu, misalkan apa kenalan, mau dia pengen sosok jodohin gitu misalnya ya. Oke. So siapa namanya gitu. Ini cek Instagram, buka tetekan, nggak ada orang nggak ada foto sama sekali tetekannya. Kayak jelek dah. Tapi ada ini kan highlight. Ada foto ini, tapi kan itu terkurasi, Iya, pakai iya. filternya, dia beliin angle-nya. Sampai kapan hilang ya kayak gitu ya? Iya. Wih, udah dong kayak gitu-gitu tuh. Kalau gua sih nggak percaya sekarang. Jadi kayak akun palsu. Iya betul. Iya, misalnya baru kenalan sama orang terus kayak mau follow IG-nya tapi nggak ada isinya, ngapain gua follow? Iya. 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 Aneh. Ya itu sejalan sama keresahan kita kayak udah pernah dibahas ya kayak Gen Z yang fotonya sedikit, yang upload foto dihapus lagi, Iya, upload lagi iya. yang baru lagi itu juga. Misterius banget. Iya, jadi kayak susah. Kalau tetekan itu sih, tetekan tuh Iya, mereka iya. pengen sosok kurasi gitu loh. Iya. Katre ya. Ya. Kalau ini foto di tempat umum, ya misalnya kayak foto di sini lah, Kayak di Huma nih. di rumah. Terus lu pindahin ya. Ini di sini deh, Ber. Tapi ini tempat umum. Over gak? Iya over. Biar nyari estetik kayak gitu. Over menurut gua. Apa yang sering dipindah-pindahin ya? Ini kalau beresin ini over gak? Meja, misalnya kita lagi di coffee shop nih gini. Foto dulu nih. Terus ini kok ini geser dulu deh. Biar. Iya lagi kalau buat story doang ya. Iya, terlalu dipikirin banget Iya. ya. Kecuali Esensi lagi di coffee shop. betul. Esensi lagi di Iya. tempat kayak gini. Kecuali lo punya foto kayak akun kolektif apapun lah brand atau apapun itu Iya. punya lo rapihin nggak apa. Tapi kalau buat pribadi mah Iya. terlalu Apalagi over sampai deh. tempat umum dan yang sampai geser barang gitu sih. Wah. Iya bener. Iya. Sering tuh beberapa spot-spot foto atau yang kayak bahkan ngantri di tempat spot foto coffee shop gue enggak sih. Ngantri. Apa tuh yang kayak si di Kurasu. Sampai ngantri ya. Sampai ngantri buat foto. Iya, Buat iya. apa? Iya. Dengan background kayu itu buat apa? Gigi susu. Iya kayak gitu Suka juga. Bu. Iya. Iya gitu gue enggak sih gue. Iya. Menurut gue aneh. Iya sih. Kan foto lo jadi sama-sama semua orang dong. Ya kan? Sama aja. Iya. Kalau lamang editnya over gak? Iya. Ini IG story kan? Iya. IG story ya. Simpel-simpel aja sebenarnya. Betul. Kayak Nyari ini filter. foto nih. Lama. Ya, teksnya di kiri bawah ada, di bawahnya ada, di atas ada beda font. Atau tau gak sih lo yang kayak tutorial edit IG story estetik yang gitu? iya. Ada tuh. Iya, Yang lo screenshot dulu, Iya, lo masukin foto apa, lo ribet. Pas hasilnya gue lihat menarik memang. Menarik. Tapi enggak sih. Enggak. Apalagi di masa algoritma nggak ketebak gini ya. Betul. Lu teman sendiri aja postingannya nggak lu lihat. Nggak lewat di lu. Iya. Malah orang-orang lain yang lewat di kita. Iya. Terus IG story juga dimunculin yang sering kita interaksi kan. Terus temen Betul. kita malah jarang di belakang, kita malah nggak pernah lihat lagi story-nya. Oh iya benar. Sekarang Susah gue jadinya. ada habit ini gue kayak gue tiba-tiba kepikiran nama orang temen gue, gue search buat tahu kabarnya. Oh iya, karena udah nggak dimunculin lagi. Iya. Itu sih. Jadi di masa sekarang ya emang keren. Hasilnya gue lihat juga cakep, tapi susah kalau Kayak kalau di upload sama temen gue kayak gitu, gue nggak peduli dah. Iya. Nggak ada penilaiannya gitu. Ya kayak kalau kayak gitu mending ya udah pakai si Exafly sekalian. Foto sekali tinggal pilih film simulation, taruh di IG story. Udah bagus. Udah nggak mikirin teks apa, ngedit apa. Nggak mikirin ngedit lagi udah. Iya. Ya, jadi kesimpulannya mau lu estetik, mau lu orang biasa, mau lu artsy, Enggak, kesimpulannya hari ini adalah nggak ngeribetin orang. iya, dan kata estetik 2026 kita tentukan nggak boleh dipakai lagi. Ya, kata estetik nggak boleh dipakai lagi. Review. Artsy masih boleh nggak? Artsy masih kurang kedengeran. Masih kurang kedengeran. Oke. Masih ada kesempatan waktu untuk kata artsy cemerlang di tahun 2026 karena estetik udah nggak boleh. Yes. Tolong teman-teman jangan pakai kata estetik lagi.
Yes. Dan kalau mau yang artsy hasilnya pakainya Fujifilm X-Half. Ya, ini artsy dalam hal positif nih. Iya. Bukan artsy, Iya, artsy, no. bukan so artsy, tapi beneran artsy. Langsung pakai X-Half. X-Half silakan dibeli di website resminya Fujifilm Ya, atau ke Autorest dealer aja cari. bisa dicari di Fujifilm ID Instagramnya, ntar bisa dicek. Di mana. Carilah sendiri udah gede lah. Ya, Iya. bye. Gue dari Viewfinder. Cekrek. Asoy. cekrek. Asoy. Kena tangan gua. Ya, masa dialangin lensanya.